Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua insan pengadaan di seluruh Indonesia, berjumpa lagi dengan aku Syarif Rahman dengan Arif. Pada video kali ini izinkan saya berbagi satu file Excel yang nanti bisa Anda download langsung di deskripsi video ini berupa link Google Drive. Satu file sederhana tapi insya Allah akan sangat membantu kita semuanya dalam bekerja sebagai seorang pokja pemilihan, Bapak Ibu. Itu simulasi jadwal pemilihan penyedia versi peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021, ya, simulasi jadwal, Bapak Ibu. Oke, bagi yang belum kenal izinkan memperkenalkan diri. Saya adalah fungsional pengelola pengadaan barang jasa Alimadiyah pada BMKG. Kemudian saya juga beberapa bulan yang lalu dipercaya sebagai anggota tim perumus peraturan LKPP turunan Perpres 12 tahun 2021. Saya juga ketua bidang pengembangan profesi dan diklat pada Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia di IFPI. Ya, saya mengajak seluruh insan pengadaan untuk menjadi fungsional pengelola pengadaan dan bergabung dalam organisasi profesi yang karena sudah diwajibkan pada peraturan Menpan dan juga peraturan LKPP nomor 7 tahun 2021. Dan saya juga penulis buku, Bapak Ibu, pengadaan barang dan jasa. Inilah rentetan buku saya, dan terakhir ini Bapak Ibu, buku yang ini sangat saya rekomendasikan untuk Anda semuanya, baik Jafung maupun non Jafung, karena berisi file-file kerja mulai perencanaan, pemilihan penyedia, pengelolaan kontrak, dan pengelolaan swaklola, file-file kerja, ya. Dan juga property advisor LKPP, dan fasilitator pengadaan barang jasa kehormatan, dan pokja tender internasional. Sekilas saya izinkan menunjukkan ini adalah fasilitator pengadaan barang jasa kehormatan yang saya dapatkan beberapa bulan yang lalu. Nah, dalam rangka menjalankan amanah atas diberikannya fasilitator kehormatan ini, Bapak Ibu, karena ini adalah beban amanah, izinkan saya berbagi mengenai hal ini, Bapak Ibu. Ini adalah simulasi jadwal pemilihan penyedia versi peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021, Bapak Ibu. Ada kalimat disclaimer ini yang harus saya bacakan dulu, Bapak Ibu, bahwa jadwal ini hanya berupa simulasi dan hanya contoh penetapan jadwal pemilihan. Dan tentunya Anda bisa mengubah ini dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, karena ada bagian yang harus dipedomani, ada bagian yang disesuaikan dengan kebutuhan, Bapak Ibu, kondisi tergantung dari kompleksitas pekerjaan, jenis pengadaan, dan lain sebagainya, banyak faktor, ya. Tapi ada bagian-bagian yang memang harus diatur, dan nanti akan saya tunjukkan di mana letak perubahannya dibandingkan Perlem 9 tahun 2018, Bapak Ibu. Karena ada bagian-bagian yang dari beberapa konsultasi yang masuk ke saya dalam 1 bulan ini, ternyata ada hal-hal yang beberapa kita itu belum tahu kalau ternyata itu berubah, Bapak Ibu. Oke. Nah, ini adalah beberapa file simulasi, Bapak Ibu, dan mohon maaf tidak semua yang ada di Perlem 12 tahun 2021 saya bikin simulasinya. Saya hanya pilihkan yang insya Allah Anda akan kemungkinan besar gunakan, Bapak Ibu. Jadi saya sudah pilihkan bagian-bagian tender seleksi yang Anda mungkin bisa gunakan, yaitu tender pasca kualifikasi, satu file harga rendah sistem gugur barang jasa lainnya. Juga ini berlaku untuk pekerjaan konstruksi juga, ya. Nah, ini pekerjaan konstruksi juga. Nah, ya, seperti itu, Bapak Ibu. Oh, maaf ya, pekerjaan konstruksi ada di bawah, Bapak Ibu, ya. Baru ingat, ya. Ada di bawah. Jadi tender pasca kualifikasi 1 file harga rendah sistem gugur barang jasa lainnya. Kemudian tender pasca kualifikasi 2 file, ini yang pakai sistem nilai atau pakai BSUE, Bapak Ibu, ya. Penilaian selama umur ekonomis, ya, jarang-jarang dipakai sih, ya. Untuk barang jasa lainnya sistem nilai, barangkali Anda mau pakai seperti ini, Bapak Ibu, ya, sesuai Perlem 12. Ya, kemudian ini nanti ada seleksi jasa konsultasi badan usaha yang memang harus menggunakan prakualifikasi. Ini untuk kualitas biaya, pagu anggaran, biaya terendah. Kemudian nanti ada tender pasca kualifikasi 1 file harga terendah sistem gugur untuk pekerjaan konstruksi. Kemudian ada tender cepat pekerjaan konstruksi. Saya hanya merekomendasikan tender cepat untuk pekerjaan konstruksi. Tender cepat yang bukan pekerjaan konstruksi saya nggak rekom, Bapak Ibu, makanya saya nggak bikin tabelnya khusus, ya. Karena ada pembedanya, nanti kita jelaskan. Ada seleksi jasa konsultasi perorangan, ya, perorangan. Ya, ini konstruksi dan non konstruksi. Oke, seperti itu. Jadi kita lihat, Bapak Ibu,
Tender pasca kualifikasi satu file data rendah sistem buku untuk barang jasa lainnya. Tahapannya tidak jauh berbeda dari tahapan yang sebelumnya Bapak Ibu. Ada 11 tahapan umum, yaitu pengumuman tender 5 hari ya, 5 hari. Dan di sini yang perlu kita perhatikan bahwa mayoritas semuanya menggunakan hari kalender. Semuanya menggunakan hari kalender, dan mohon perhatikan ada bagian-bagian tertentu yang harus diakhiri pada hari kerja dan jam kerja. Hari kerja dan jam kerja. Ini Bapak Ibu. Yang saya berikan HKJK itu maksudnya hari kerja jam kerja ya. Ya, jadi perhatikan bagian-bagian yang harus diakhiri hari kerja jam kerja itu Bapak Ibu. Yang selebihnya itu tidak diatur Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan tidak diatur ya silahkan Anda menginterpretasikan sendiri ya, artinya ya sebenarnya tidak harus hari kerja jam kerja, tapi perhatikan bagian-bagian yang harus diatur di hari kerja jam kerja, selebihnya tidak diatur silahkan Bapak Ibu, karena bagaimanapun ini adalah pelaksanaan tender melalui SPSE secara elektronik Bapak Ibu, di mana hari Sabtu Minggu SPSE tidak dimatikan ya, bekerja 24 jam ya. Pengumuman tender 5 hari ya, 5 hari kalender, kemudian pendaftaran sampai seperti ini ya. Pendaftaran ini, cara mengisi pendaftaran ini nanti lewati dulu Bapak Ibu. Cara mengisi pendaftaran dan pengunduhan itu ngisi bawahnya dulu, pemberian penjelasan dan upload. Nah, ini kan hari 3 hari ya, 3 hari seperti ini. Ini minimal ya, minimal 3 hari Bapak Ibu. Ya, ini karena ini simulasi, ini minimal 3 hari. Ya, dan itu tentunya disesuaikan dengan kompleksitas pekerjaan. Kalau kompleks banget ya jangan, sebaiknya Bapak Ibu ya jangan 3 hari ya, kasihan ya Bapak Ibu, kalau kompleks banget 3 hari kasihan. Tapi kalau yang biasa standar aja ya silahkan lah ya 3 hari ya, 3 hari kalender ya, tapi akhirnya harus hari kerja jam kerja ya. Nah, karena ini akhirnya di hari ke-6, maka di langkah nomor 2 juga hari ke-6. Ini yang membedakan Bapak Ibu. Jadi inilah yang membedakan dengan Perlem 9 2018. Kalau dulu sebelum ini adalah pendaftaran dan pengunduhan itu 1 hari sebelum berakhirnya upload. Sekarang disamakan waktunya. Jadi sekali lagi, upload dan download waktunya endingnya sama Bapak Ibu. Upload dan download endingnya sama, yaitu hari kerja dan jam kerja Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Jadi ini orang nanya, lah ini Pak berarti harus 6 hari, tidak, bukan perkara 6 harinya, karena dia harus mengikuti buntutnya ini Bapak Ibu. Download ya, pendaftaran pengunduhan ini mengikuti buntutnya upload. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu ya. Download buntutnya mengikuti buntutnya upload. Jadi dia mengikuti ya, ini harus sama. Ya, pemberian penjelasan hari ketiga, pembukaan cukup 1-2 hari aja, evaluasi administrasi kualifikasi teknis harga. Kita asumsikan di sini 5 hari kalender, silahkan kalau kurang ditambahin sendiri Bapak Ibu. Biasanya kalau pengadaan biasa-biasa saja mestinya nggak sampai 5 hari ya, tapi kita anggap aja lah 5 hari ya, seperti itu. Kemudian pembuktian kualifikasi, nah ini strategi aja Bapak Ibu, karena juga tidak dilarang Bapak Ibu. Saya sarankan Bapak Ibu, jadwal evaluasi, pembukaan, evaluasi dan pembuktian startnya sama Bapak Ibu. Ini sarankan. Ini ada hubungannya sama status KSWP Bapak Ibu. Status validitas KSWP itu enaknya kalau di SPSE baru muncul pada tahap pembuktian kualifikasi Bapak Ibu. Baru muncul pada tahap pembuktian kualifikasi. Nah, ini sekaligus untuk karena ini masih masa masa transisi terhadap KSWP ya. Kita perintahkan misalnya untuk mengupload tangkapan layar, screenshot, ternyata dia nggak upload gitu ya, tapi dia sudah ngisi NPWP, SPT juga sudah mengisi, maka dilakukanlah klarifikasi seperti udah video seperti. Tapi ada alternatif yang lain Bapak Ibu. Alternatif yang lain adalah jadwal pembuktiannya aja dimajuin Bapak Ibu. Toh juga belum tentu, selama kita belum mencentang Bapak Ibu ya, selama kita belum mencentang evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis harga, belum bisa dilakukan pembuktian kualifikasi kan. Tapi minimal setidaknya tombol verifikasi itu sudah keluar Bapak Ibu. Tombol verifikasi tujuannya sudah keluar. Jadi kita bisa lihat langsung status dia itu valid atau tidak valid. Walaupun sejujurnya status valid pada sikap itu belum langsung nge-link, tapi setidaknya dengan informasi awal seperti itu kita bisa klaim dulu lah ya, bisa klaim dulu bahwa dia ini valid atau tidak validnya seperti itu. Nah, perkara nanti pembuktian nanti urusan belakang, tinggal nanti suruh aja dia login Bapak Ibu di DJP online-nya.
Seperti itu. Ini sekali lagi ini strategi saja Bapak Ibu ya. Pak saya nggak mau Pak di hari pertama, harinya kedua, mulai dari sini, atau hari ketiga, silahkan ya, silahkan, tidak masalah Bapak Ibu. Ini bisa di hari yang kedua setelah evaluasi ya, jadi besoknya itu ya, hari keduanya itu fitur verifikasi di sikap sudah bisa langsung dilihat, sehingga setidaknya status validitas KSVP sudah bisa dilihat Bapak Ibu. Dan perhatikan dia kapan dia berstatus valid ya. Kalau statusnya sudah setahun yang lalu mencurigakan, itu belum tentu valid ya Bapak Ibu ya. Ya gitu. Tapi setidaknya ada informasi awal. Nanti perkara pembuktian nanti belakangan saja Bapak Ibu. Toh ini kan pasca kualifikasi. Setidaknya di tahap evaluasi kualifikasi kita bisa klaim dulu lah ya, kita bisa centang dulu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ya, syukur-syukur kalau dia sudah mengupload tanggapan layak. Ya, seperti itu. Kemudian penetapan dan pengumuman ini harus hari setelahnya. Ini bedanya di sini ya. Jangan di hari yang sama dengan evaluasi. Jadi penetapan dan pengumuman itu hari setelahnya. Dan gabung aja Bapak Ibu, nggak usah beda-beda hari, karena saya sering menemui penetapan dan pengumuman beda hari, nggak usah, digabung aja Bapak Ibu. Misalkan penetapan jam 7 sampai jam 12, pengumuman jam 12 sampai jam 5 misalkan, seperti itu. Atau pengumuman kalau Anda mau bayati lebih dari 1 hari juga nggak apa-apa. Silahkan. Sekali lagi ini adalah simulasi. Kemudian masa sanggah 5 hari kalender. Nah, alhamdulillah ya sudah 5 hari kalender ya, Bapak Ibu ya. Ini sebenarnya pro kontra Bapak Ibu, tapi alhamdulillah banyak yang senang dengan kebijakan hari kalender ini Bapak Ibu. Toh kalau kita disanggah ya Bapak Ibu ya, kan kebijakan hari kerja ini salah satu asbabun nuzulnya ya, salah satu alasannya adalah supaya Pokja itu Sabtu Minggu itu istirahat lah gitu loh, nggak mikir lah seperti itu. Tapi kita lihat faktanya Bapak Ibu, kalau kita disanggah umpama hari Jumat nyanggahnya ya, nyanggahnya hari Jumat, apa iya kita nggak kepikiran Bapak Ibu, bener tidak? Apa iya kita nggak kepikiran? Pasti kepikiran. Sabtu Minggu itu jadi malam Minggu yang kelabu, jangan-jangan malahan ya. Seperti itu Bapak Ibu ya, enggak barang untuk saja. Oleh karena itu sama saja. Toh penyedia itu juga bisa menyampaikan sanggah di hari Sabtu Minggu gitu ya, karena aplikasi SPSE tidak mematikan sistemnya pada hari Sabtu Minggu, berjalan terus Bapak Ibu ya. Oke, seperti itu. Kemudian ini orange, ini artinya adalah kalau waktunya kurang ya, jadi kan setelah masa sanggah dikasih waktu maksimal 3 hari ya. Kalau waktunya kurang nih, jadi sebenarnya kalau ditanya berapa lama sih butuh waktu untuk tender, kalau sepanjang langsung dijawab di masa sanggah itu sebenarnya adalah sampai hari ke-19 sudah laporan Bapak Ibu. Benar nggak? Ini yang warna kuning dipindah ke sini. Tapi kalau misalnya butuh waktu sampai 3 hari ya sudah sampai hari ke-22. Jadi 22 hari kalender. Ya, itu menurut saya paling idealnya, paling lambat untuk proses tender pasca kualifikasi Bapak Ibu ya. Tender pasca kualifikasi. Tapi kalau jawaban Anda sudah dijawab di masa seperti ini, di masa sanggah, ya malah lebih cepat. Berarti hanya 19 hari kalender Bapak Ibu. Ya, dengan asumsi masa evaluasinya adalah 5 hari seperti ini ya asumsinya ya. Seperti itu. Karena yang lain-lain kan sudah diatur Bapak Ibu. Tapi yang kita sesuai kebutuhan kan masa evaluasi ini. Nah, masa evaluasi dan pembuktian ini Bapak Ibu ya. Gitu. Oke, kemudian ini adalah nanti masa kualifikasi sudah selesai. Kita ke yang pasca kualifikasi juga, cuma ini 2 file. Kalau tadi ini kan 1 file. Nah, ini dia 2 file. Ini yang bagi Bapak Ibu yang menggunakan sistem nilai. Nah, metode evaluasinya sistem nilai, atau yang bagi Anda yang menggunakan penilaian biaya selama umur ekonomis, maka menggunakan tabel yang ini ya Bapak Ibu ya. Bedanya di mana? Bedanya kita lihat ya, bedanya karena ini 2 file ya, tahapannya agak panjang dikit tapi tidak jauh berbeda. Kita lihat. Ya, ini pengumuman tender biasa, kemudian pendaftaran, pengumuman, pemberian penjelasan, pendaftaran dan pengumuman isinya lewat dulu, ngisi yang nomor 4 dulu Bapak Ibu ya. Sama kayak tadi triknya ya. Sama Bapak Ibu 3. Nah, karena buntutnya. Jadi download sama kayak tadi ya, download buntutnya, download ngikuti buntutnya upload ya. Jadi ini bukan karena download Pak, berarti download 6 hari, bukan, tapi ini karena dia ngikuti buntutnya upload. Ya, karena buntutnya uploadnya lebih lama ya, berarti ya buntutnya download lebih lama lagi ya. Dan ini perhatikan hari kerja, jam kerja. Pemberian penjelasan juga perhatikan hari kerja, jam kerja. Ya, perhatikan hal-hal seperti ini Bapak Ibu ya.
Nah, kemudian pembukaan, ya pembukaannya sebenarnya cukup 1 hari aja, tapi nggak apa-apa lah kita bikin 2 hari. Di file 1 ya, file 1 semua dibuka kecuali harga. Jadi administrasi teknis kualifikasi ya, seperti itu. Ini asumsinya kita butuh 4 hari kalender ya, kita asumsinya nih 4 hari kalender ya. Kemudian pengumuman ini harus besoknya, jangan di hari yang sama dengan ini ya. Pengumuman harus besoknya dan itu harus hari kerja, jam kerja ya. Ini Bapak Ibu perhatikan di sininya nih. Jadi endingnya ini perhatikan, kalau itu memang sekiranya endingnya ternyata buntutnya hari Sabtu Minggu, ya panjangin Bapak Ibu ya. Artinya pengumuman itu harus hari kerja, jam kerja. File 1, pengumuman file 1 harus hari kerja dan jam kerja. Nah, kemudian lakukanlah pembukaan. Pembukaan ini sebenarnya bisa langsung, tapi setidaknya sampai besok lah ya. Besok itu kemudian evaluasi harga, langsung paralel aja. Evaluasi harga, kemudian juga pembuktian, penetapan evaluasi harga dan pembuktian langsung paralel aja Bapak Ibu ya. Jadi pembuktian tetap dilakukan di belakang, cuma dia bedanya adalah dilakukan setelah evaluasi harga ya, tetap seperti itu. Ya, itu bedanya, yang 1 file dengan 2 file itu bedanya di situ Bapak Ibu ya. File 1 itu untuk evaluasi yang selain harga, file 2 itu khusus evaluasi harga. Baru dilakukanlah pembuktian kualifikasi, karena metode penyampaiannya adalah pasca kualifikasi, metode penyampaian. Oke. Baru kemudian masa sangka tetap sama kayak tadi. Penetapan dan pengumuman sama besoknya Bapak Ibu ya, sama besoknya. Nah, kemudian masa sanggah sama kayak tadi ya, 5 hari dan endingnya harus hari kerja, jam kerja. Ya, kalau ini bisa sudah Anda jawab pada tahapan masa sanggah, maka sebenarnya hanya membutuhkan waktu 21 hari kalender untuk pasca kualifikasi 2 file dengan sistem nilai. Sekali lagi, pasca kualifikasi 2 file dengan sistem nilai itu Bapak Ibu, dengan asumsi evaluasinya itu adalah 4 hari dan harga 1-2 hari, dan masa sanggah Bapak Ibu dijawab pada saat di dalam masa sanggah, jadi tidak membutuhkan waktu lagi, maka hanya butuh 22 hari kalender saja. Kalau tadi kan, kalau yang 1 file 19 ya Bapak Ibu ya, 19 hari kalender dengan laporannya ya, dengan laporannya 19 hari kalender. Tapi kalau yang pasca kualifikasi 2 file itu membutuhkan waktu 21 hari kalender. Beda 2 hari saja Bapak Ibu ya, antara 1 file dan 2 file. Dengan asumsi seperti tadi ya, asumsinya seperti tadi, butuh 2 hari Bapak Ibu. Sekali lagi, ini disclaimer saya adalah ini adalah simulasi ya, simulasi aja, dan ada bagian yang diatur, ada bagian yang disesuaikan kebutuhan. Oke, berikutnya sekarang adalah seleksi jasa konsultansi badan usaha ya, yang pasti menggunakan prakualifikasi kalau badan usaha ya Bapak Ibu, prakualifikasi. Nah, ini karena mayoritas kita ini menggunakan kualitas dan biaya evaluasinya ya, atau pagu anggaran atau biaya terendah, saya pakai yang ini ya. Nah, ini ada seperti biasa ada 2 tahapan, yaitu tahapan kualifikasi dan tahapan seleksi. Tahap kualifikasi dan tahap seleksi. Nah, ini dia ya. Tahap kualifikasi isinya pengumuman prakualifikasi 7 hari kalender Bapak Ibu ya, 7 hari kalender. Kemudian pendaftaran dan pengunduhan download ini kosongin dulu, kita langsung ke 3 dan 4. Penjelasan tetap hari ketiga. Nah, penyampaian dokumen seperti ini ya, penyampaian dokumen Bapak Ibu. Jadi penyampaian dokumen itu seperti ini. Kita lihat ketentuannya. Kita lihat ya, kita baca sama-sama Bapak Ibu ketentuannya. Sama kok, yang konstruksi sama non konstruksi itu disamakan kok Bapak Ibu ya. Yang kita lihat penyampaian dokumen ya, disesuaikan dengan kebutuhan. Oke. Jadi yang diatur itu praktis Bapak Ibu, sebenarnya itu hanya di tahap kualifikasinya saja Bapak Ibu. Maaf, di tahap kualifikasi di atas ya. Nah, ini dia. Oke, penyampaian dokumen kualifikasi 3 hari kalender. Maaf ya, saya ralat Bapak Ibu ya. Penyampaian dokumen kualifikasi paling kurang 3 hari kalender setelah berakhirnya penayangan pengumuman prakualifikasi, diakhiri hari kerja dan jam kerja. Makanya saya bikin seperti ini Bapak Ibu. Ya, saya bikin seperti ini.
ya paling kurang 3 hari setelah hari kerja jam-jam ya seperti ini. Kita lihat paling kurang 3 hari kalender setelah berakhirnya penayangan pengumuman. Berarti pengumumannya 7 hari, ini ditambah 3 hari, 10 hari lah masa penyampaian dokumen kualifikasi. Bisa clear Bapak Ibu ya. Jadi masa penyampaian dokumen kualifikasi itu adalah 7 hari ditambah 3 hari ya, 7 hari ditambah 3 hari. Makanya dia bikin di sini total 10 hari Bapak Ibu ya, total 10 hari. Kali ini minimalnya ya, dan diakhiri hari kerja jam kerja. Hari kerja jam kerja. Nah, yang nomor 2 sama kayak tadi, prinsipnya ngikuti buntutnya upload ya, penyampaian dokumen kualifikasi. Ngikuti buntutnya penyampaian dokumen kualifikasi. Jadi pendaftaran dan pengunduhan mengikuti buntutnya ini. Jadi karena ini 10 hari, ini juga 10 hari ya, ini otomatis juga 10 hari. Berarti ini sama-sama juga hari kerja jam kerja juga otomatis. Walaupun di perlemnya nggak bunyi pendaftaran hari kerja, tapi karena endingnya harus sama Bapak Ibu, ya otomatis yang ngikuti ya. Jadi nomor 2 dan 4, nomor 2 ngikuti nomor 4. Sekali lagi, nomor 2 ngikuti nomor 4. Pendaftaran dan pengunduhan dokumen kualifikasi mengikuti jadwal ending penyampaian dokumen kualifikasi ya. Nah, selebihnya sudah bebas saja Bapak Ibu tinggal lihat ya, selebihnya bebas, nanti dia perlu diatur lagi di masa sanggahnya. Ya, ini asumsinya 3 hari lah ya, asumsinya 3 hari sama pembuktiannya 4 hari. Jadi paralel seperti ini Bapak Ibu. Ya. Langsung paralel seperti ini. Ya, 3 hari 4 hari seperti ini. Nah, penetapan dan pengumuman besoknya. Ya, sebaiknya besoknya. Seperti ini ya, paling lambat 1 hari kalender setelah pembuktian kualifikasi. Paling lambat 1 hari kalender. Sebenarnya ini Bapak Ibu, ini yang membedakan dengan yang pasca kualifikasi itu harus setelahnya Bapak Ibu. Tapi kalau yang seleksi itu paling dikasih kata paling lambat. Jadi maksudnya sebenarnya di hari yang sama juga nggak dilarang Bapak Ibu ya. Di hari yang sama juga nggak dilarang, lebih cepat lagi kan jadwalnya ya. Silahkan, tapi ini saya bikin simulasi besoknya aja lah ya. Besoknya aja. Oke. Kemudian masa sanggah sama ya 5 hari. Endingnya tetap adalah hari kerja jam kerja, masa sanggah kualifikasi. Itu ya Bapak Ibu ya. Itu adalah jadwal kualifikasi. Kemudian lanjut ke jadwal seleksinya. Nah, ini undangan itu otomatis by system Bapak Ibu ya. Otomatis by system paralel. Pengunduhan di sini, pengunduhan kita lihat Bapak Ibu ya. Pengunduhan semuanya di sini kita lihat tidak diatur Bapak Ibu ya, hanya minimal 1 hari kalender aja. Selebihnya tidak ada yang diatur, hanya pemberian penjelasan standar. Selebihnya sesuai kebutuhan, hanya masa sanggah saja yang diatur Bapak Ibu. Sehingga saya bikinlah simulasi seperti ini Bapak Ibu ya. Pengunduhan ya 3 hari lah ya. Ya jangan terlalu 3-3-4 lah ya, terlalu cepat gitu ya. Silahkan. Tapi ini lagi contoh simulasi aja. Pemberian penjelasan tetap hari ketiga. Kemudian upload dokumen penawaran ya, anggap asumsinya 3 hari ya, kalau kurang tambahin lagi. Kalau misalkan jasa konsultansinya cukup komplit ya jangan 3 hari Bapak Ibu ya. Ini kita pukul rata karena ini hanya simulasi Bapak Ibu ya. Kemudian pembukaan file 1 itu hanya aplikasi dan teknis, cukup 1 hari aja. Kemudian langsung disimulasi di hari paralel ya, paralel langsung asumsinya, karena di Bapak Ibu di konstruksi itu yang paling berat itu bertahap ini nih, evaluasi file 1 Bapak Ibu ya. Karena harus menghitung secara matematika ya. Ya, terutama referensi itu ya, referensi pengalaman profesional dihitung. Nah, itu jadi ya asumsinya 4 hari. Kalau kurang tinggal ditambahin ya. Kemudian tinggal pengumuman, kemudian tinggal pengumuman peserta yang lulus sekaligus langsung pembukaan ya. Di hari yang sama saja Bapak Ibu ya, tidak apa-apa. Di hari yang sama biar praktis ya waktunya. Kemudian langsunglah evaluasi biaya, anggap aja 2 hari. Kalau evaluasi biaya itu nggak butuh waktu lama Bapak Ibu ya, nggak butuh waktu lama. Itu evaluasi biaya langsung aja, malah sehari aja selesai sebenarnya. Tapi ini anggap aja lah 2 hari gitu ya. Nah, kemudian penetapan dan pengumuman anggap aja besoknya Bapak Ibu. Walaupun sebenarnya di sini kalau kita lihat penetapan dan pengumuman ya setelah evaluasi biaya bunyinya ini yang membedakan dengan Perlem 9 ya. Setelah evaluasi biaya ini tidak diatur besoknya Bapak Ibu. Jadi nggak berbunyi 1 hari setelah gitu ya. Kalau dulu itu 1 hari setelah gitu ya. Ini
Ini hanya setelah evaluasi biaya. Jadi sebenarnya di hari yang sama pun juga boleh-boleh aja Bapak Ibu ya. Tapi ini saya bikin besoknya aja lah ya, besoknya aja. Karena ini simulasi ya Bapak Ibu ya. Dia masa sanggah tetap sama Bapak Ibu, hari kerja jam kerja, dan ini adalah tahap berikutnya negosiasi ya. Nah ini dia ya, negosiasi ini Bapak Ibu ya, negosiasi dia dan laporan penjaminan. Ini asumsinya masa sanggah tidak ada tambahan waktu ya Bapak Ibu ya. Ini saya berasumsi simulasi ini nggak ada tambahan waktu lagi sebenarnya, karena boleh kasih tambahan waktu ini Bapak Ibu ya sampai 3 hari. Tapi ini saya bikin simulasi enggak lah ya, jawab aja di dalam masa sanggah ini. Pun termasuk kalau dia nyanggah di jam-jam terakhir, di hari terakhir itu langsung jawab Bapak Ibu ya. Salah sendiri dia nyanggah di hari terakhir, jam terakhir, detik terakhir, ya sudah di hari yang sama aja. Kalau memang bisa dijawab, jawab Bapak Ibu ya. Sekali lagi ini asumsinya dijawab di dalam masa sanggah, sehingga nego bisa langsung besoknya dan laporan bisa langsung besoknya, sehingga praktis membutuhkan waktu 40 hari kalender Bapak Ibu. Dengan asumsi simulasi seperti ini ya, 40 hari kalender untuk seleksi jasa konsultasi badan usaha prakualifikasi dengan kualitas biaya atau baku anggaran atau biaya terendah ya, 40 hari kalender. Oke, seperti itu. Sekarang kita ke pasca kualifikasi TOEFL harga terendah itu untuk pekerjaan konstruksi. Nah kita lihat, ada beda nih gak Bapak Ibu? Sebenarnya bedanya cuma satu hal. Kita lihat ya Bapak Ibu ya, pekerjaan konstruksi ya, tadi saya pikir sampai sama, kok baru ingat tuh ya saya bikin terpisah. Karena sebenarnya sama aja dengan yang tadi Bapak Ibu, pasca kualifikasi satu file ketendas itu gugur dengan yang barang jasa lainnya sama persis ya. Sama semuanya ini Bapak Ibu ya, strateginya sama. Nah, bedanya di sini Bapak Ibu ya, karena ini agak kita ya ada kebijakan yang cukup tidak kita sukai Bapak Ibu ya. Sanggah banding ya, tapi ya sudahlah, ini kesempatan, memberikan kesempatan buat pelaku usaha lah ya. Silahkan dimanfaatkan para pelaku usaha ya, sanggah banding, karena ada masa sanggah bandingnya inilah Bapak Ibu. Ya ini ya kita tambahkan, kan ini pun kalau ada sanggahan di sini Bapak Ibu. Jadi kalau ini tidak ada sanggahan di sini ya berarti ya langsung di 19 hari sama dengan yang barang atau jasa lainnya tadi, pekerjaan konstruksi. Ya, sama saja waktunya. Ini karena ada masa sanggah banding aja seperti ini Bapak Ibu, 5 hari. Ya, seperti itu kurang lebih ya. Ini disesuaikan dengan kebutuhan, yang penting sudah dijawab ya sudah. Ya, seperti itu. Kita lihat di lampiran 2 itu Bapak Ibu ya, di lampiran 2. Kita lihat, ini jadwal lampiran 2 ya. Masa sanggah banding adalah selama 5 hari kalender setelah jawaban sanggah ya, bukan setelah berakhirnya masa sanggah loh ya, setelah jawaban sanggah diakhiri pada hari kerja dan jam kerja. Bisa dipahami nggak Bapak Ibu ya? Jadi kalau penyedia itu ternyata menyanggah Bapak Ibu ya, menyanggah pada hari ketiga misalkan, setelah itu ternyata hari keempat, hari kelima sudah nggak ada sanggah lagi Bapak Ibu. Jadi masa sanggah banding itu berarti ditambah 5 hari setelah hari ketiga tadi, hari 4, 5, 6, 7, 8. Jadi hari ke-8 masa sanggah bandingnya berakhir Bapak Ibu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi kalau masa sanggah banding misalkan berubah, kita contohnya berubah lagi lah. Masa sanggahnya ada orangnya, penyedia nyanggah hari keempat. Nah misalkan gitu. Berarti masa sanggah bandingnya, dan asumsinya hari kelima sudah nggak ada sanggah lagi ya. Maka masa sanggah bandingnya berakhir adalah ditambahkan hari ke 5, 6, 7, 8, 9. Hari ke-9 berakhir masa sanggah banding. Ya, lagi jawabannya adalah setelah jawaban sanggah. Tapi ini tetap kita diberikan keleluasaan lebih lebar lagi. Jawaban sanggah banding paling lambat 14 hari kalender setelah menerima klarifikasi jaminan sanggah banding, diakhiri pada hari kerja jam kerja. Ingat Bapak Ibu, sanggah banding ini baru berlaku kalau ada jaminannya. Kalau dia nggak ada jaminan, nggak usah dipikirin sanggah banding, biarin aja. Ya Bapak Ibu, ini juga untuk pelaku usaha. Bapak Ibu ya, kalau mau sanggah banding ini ada jaminan sanggah banding. Seperti itu. Oke. Kita kembali lagi ke sini. Itu tadi ya. Oke, sekarang ke tender cepat. Nah, Bapak Ibu, tender cepat pekerjaan konstruksi ini. Ada kawan saya nanya, Pak, kenapa kok cuma bikin tabel tender cepat pekerjaan konstruksi? Karena saya tidak merekomendasikan tender cepat untuk barang dan jasa lainnya, Bapak Ibu. Saya tidak rekomendasikan karena
tidak bisa sebut merek kecuali untuk komponen, jasa, barang jasa atau suku cadang atau bagian sistem yang sudah ada. Sekarang tender cepat mana yang sebutkan suku cadang atau komponen? Sangat jarang Bapak Ibu ya. Jadi ya jangan melakukan tender cepat untuk barang jasa lainnya. Saya nggak rekom Bapak Ibu karena tidak bisa sebut merek. Dan Bapak Ibu kalau tidak bisa sebut merek, ingat berarti aturannya kembali ke aturan asalnya Bapak Ibu tentang spesifikasi Bapak Ibu, yaitu tidak boleh mengarah ke merek tertentu. Ini sekaligus saya menekankan Bapak Ibu ya, tender cepat untuk barang jasa lainnya karena dihapuskan dari penyebutan merek kecuali untuk suku cadang, komponen barang dan bagian sistem yang sudah ada ya, maka dia kembali ke aturan awalnya tender cepat, spesifikasi, aturan awal spesifikasi, yaitu tidak boleh mengarah ke merek tertentu. Ya, Bapak Ibu, ini tidak boleh sebut merek. Bukan Bapak Ibu malah tender cepat barang misalkan hanya menghilangkan mereknya, tapi sebenarnya itu copy paste dari brosur. Itu salah fatal Bapak Ibu. Itu namanya Anda mengarah ke merek tertentu. Padahal tender cepat untuk barang, kalau itu bukan suku cadang, bukan komponen, bukan bagian sistem, nggak boleh mengarah Bapak Ibu. Jadi kembali ke filosofi atau aturan awalnya spesifikasi, itu tidak boleh mengarah. Makanya saya nggak rekom karena sangat mengerikan buat saya Bapak Ibu kalau tender cepat barang jasa lainnya itu kalau tidak bisa sebut merek. Nah, makanya justru yang bisa kita lakukan justru adalah tender cepat pekerjaan konstruksi, karena di dalam lampiran 2 bahan bangunannya dapat disebutkan merek ya, bahan bangunannya, karena dia sebenarnya dia ngikuti perpresnya Bapak Ibu. Bahan bangunan itu hitungannya adalah bagian dari komponen jasa konstruksi Bapak Ibu ya, bukan suku cadang loh ya. Bahan bangunan itu hitungannya bukan suku cadang, tapi dia bagian dari komponen, termasuk keramik ya Bapak Ibu ya, cat seperti itu ya, bagian dari misalnya toiletnya apa seperti itu adalah bagian dari komponen jasa yang tidak dikompetisikan. Yang dikompetisikan adalah pekerjaan konstruksinya. Nah oleh karena itu, karena ada kebijakan bisa sebut merek seperti ini dan ini value for money-nya kerasa banget, saya sangat rekom Bapak Ibu tender cepat pekerjaan konstruksi. Selain ada alasan lainnya Bapak Ibu, alasan lainnya adalah ini, kita lihat ya, undangan dan pendaftaran ini otomatis by system ya, otomatis by system, jadwalnya langsung upload di sini ya, paling lama 3 hari ya, jangan lebih lama dari 3 hari. Kita lihat di sini ya, tender cepat ini ya, paling lama 3 hari kalender ya, 3 hari kalender paling lama Bapak Ibu ya, jangan lebih dari 3 hari kalender. Paling lama 3 hari kalender itu berarti 3 kali 24 jam Bapak Ibu. Kalau 3 kali 24 jam plus 1 Anda melanggar Bapak Ibu ya, jangan ya, 3 kali 24 jam. Kemudian pembukaan dan pengumuman hasil pembukaan ini semua otomatis by system Bapak Ibu. Nah langsunglah lakukan ini Bapak Ibu ya, setelah dibuka ya langsunglah dilakukan verifikasi. Ini sebenarnya dilakukan di hari yang sama juga langsung bisa ya. Ini saya simulasikan besoknya, verifikasi kualifikasi dan atau evaluasi kewajaran harga penawaran di bawah 80% HPS. Ini ada beberapa kawan saya bertanya Bapak Ibu, nah kan gak ada di pedoman Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu ingat gak video saya sebelumnya, kalau terjadi perbedaan, ada 2 macam perbedaan ya, perbedaan yang karena memang perincian turunan operasional antara MDP dan pedoman, atau perbedaan yang karena tipu Bapak Ibu. Nah yang dimaksud evaluasi kewajaran harga ini adalah contoh Bapak Ibu ya, contoh implementasi dari turunan operasional Bapak Ibu. Jadi evaluasi kewajaran harga itu dituangkannya di Bapak Ibu di MDP-nya. Di pedomannya nggak ada ini Bapak Ibu, tahapan evaluasi kewajaran harga nggak ada. Karena baru dijelaskan di MDP-nya. Ya, bukan salah karena MDP-nya adalah turunan operasionalnya Bapak Ibu. MDP-nya adalah turunan operasionalnya. Kita lihat MDP tender cepat. Nah, ini dia. Dia adanya di tahap penetapan pemenang. Ini memang ini cukup aneh juga ya, tapi ya kita penting ini jelas Bapak Ibu, jelas ya. Penetapan calon pemenang nih.
Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kewajaran harga terhadap harga penawaran di bawah 80% HPS. Jadi lakukanlah EKH ya, evaluasi kewajaran harga sesuai mekanisme yang seperti yang tender, sudah 11 langkah itu ya. Ada 11 langkah. Nah, lakukan seperti itu Bapak Ibu. Ya, ini adalah good news dan sekaligus menjawab kegusaran kita semua terhadap pelaksana konstruksi yang main buanting-buantingan harga, ya, bahwa ada alat kontrolnya, tapi ini hanya berlaku untuk pekerjaan konstruksi, tidak ada di barang jasa lainnya. Anda tidak akan nemu di pedoman maupun di MDP-nya kalau barang jasa lainnya, tapi kalau pekerjaan konstruksi ada di MDP-nya, ya, sebagai turunan operasional dari pedomannya, ya, evaluasi kewajaran harga. Ini adalah alat kontrol Bapak Ibu ya, alat kontrol. Dan ini kita asumsikan 3 hari lah ya, 3 hari. Kalau kurang silahkan tambahin. Ya, kemudian penetapan pengumuman, besoknya laporan Bapak Ibu. Jadi kurang lebih ya 9 hari lah Bapak Ibu ya. Kurang lebih 9 hari, saya kira itu maksimal gitu Bapak Ibu ya sudah dapat ini. Kecuali kalau EKH-nya agak-agak ruwet ya butuh waktu lama ya sudah lah ya, lebih. Tapi simulasi ini Bapak Ibu 9 hari. 8 hari ya. 8 hari kalender. Jadi seperti itu Bapak Ibu, ya, tender cepat pekerjaan konstruksi 8 hari sudah dapat, ya, dan ada alat kontrolnya, ya. Sekarang saya sangat rekom ini Bapak Ibu, toh sekarang kan metode sudah tidak dikompetisikan, jadwal tidak dikompetisikan, ya kan ya Bapak Ibu, metode tidak dikompetisikan untuk yang kecil dan menengah, ya, seperti itu. Kemudian dan ini sangat direkom untuk yang kecil ya, yang di bawah 15 miliar itu sangat rekomendasi sekali Bapak Ibu. Ya, jadwal juga tidak dikompetisikan. Jadwal itu bagian dari spesifikasi proses Bapak Ibu ya, jangan dikompetisikan ya jadwal ya. Artinya ngapain penyedia yang nawarin jadwal ya, kita yang mengatur jadwal ya, jangan penyedia yang mengatur jadwal ya, seperti itu. Oke, ini tender cepat pekerjaan konstruksi dan saya hanya bikin ini Bapak Ibu ya, karena sekali lagi saya tidak rekom untuk tender cepat barang ya. Kemudian yang terakhir ini adalah tabel untuk seleksi jasa konsultansi perorangan, konstruksi maupun non konstruksi sama aja. Ya, ada kawan saya nanya, Pak ini perorangan kok cuma jasa konsultansi aja Bapak? Ya, untuk yang barang dan jasa lainnya itu nyampur jadi satu jadwalnya di sana Pak. Jadi barang sama jasa lainnya itu dia ikut di jadwal tender tadi itu di atas Bapak Ibu. Ya, tidak terpisah Bapak Ibu ya. Tapi kalau seleksi jasa konsultan perorangan ini memang metode yang terpisah, di SPSI-nya juga terpisah. Tapi kalau yang barang jasa lainnya itu nyampur Bapak Ibu ya, perorangan itu bisa. Memang itulah yang membedakan Perlem 9 dengan Perlem 12, penyedia perorangan dilahirkan dan dimantapkan. Sebenarnya sudah lahir dari sejak Perlem 9 2018, cuma ini dimantapkan dan dipastikan lahir di Perlem 12 ini Bapak Ibu. Jadi makanya jangan kaget, nanti bisa saja Bapak Ibu penyedia perorangan, orang-orang kaya yang punya rantai pasok pebisnis bisa jalan. Pak, berarti Pak Raffi Ahmad bisa ikut dong Pak penyedia perorangan? Oh bisa ya. Hotpan Paris bisa ikut, bisa. Beliau kan mereka kan pebisnis semua itu ya Bapak Ibu, bisa aja ya, jangan kaget itu masalah mereka punya memenuhi ketentuan ya. Seperti itu, jangan kaget. Itulah yang membedakan Perlem 9 2018 dengan Perlem 12 2021. Sekarang yang konsultan perorangan ini memang terpisah Bapak Ibu, terpisah, cuma dia modelnya adalah pasca kualifikasi 2 file. Dia seperti pasca kualifikasi 2 file. Ya. Seperti itu. Jadi ini pengumuman seleksi ya 5 hari gitu ya. Kita lihat ya. Baik konstruksi non konstruksi sama aja Bapak Ibu. Kemudian nomor 2 sama kayak tadi triknya ya, dikosongin dulu, pemberian penjelasan dari ketiga, upload ini 3 hari. Nah ini sama dengan kayak tadi ya. Ingat ini hari kerja jam kerja ya, bentuknya hari kerja jam kerja, pembukaan dokumen administrasi teknis dan kualifikasi file 1 ya. Ini di hari ke-7-8, kemudian evaluasinya langsung ya 7, 8, 9, 10. Oke, pembuktian juga langsung 7, 8, 9, 10 supaya bisa dilihat status KSWP-nya. Ini sebenarnya trik aja Bapak Ibu ya, trik ini hasil diskusi saya dengan Mas Taufik ya, LKPP ya. Ini trik aja Bapak Ibu ya, jadi pembuktian kualifikasi disamain atau hari besoknya lah, supaya bisa paling enggak itu bisa diklaim dulu ini lulus gak lulusnya ya, yang di tahap
KSWP-nya itu seperti itu Bapak Ibu. Kemudian penetapan besoknya masa sanggah. Nah ini Bapak Ibu yang membedakan jasa konsultansi ini dengan yang bukan jasa konsultansi yang perorangan ya. Ini masa sanggahnya hanya sekali Bapak Ibu. Kalau jasa konsultansi badan usaha masa sanggahnya 2 kali. Kalau jasa konsultasi perorangan hanya sekali di tahap kualifikasi. Masa sanggah hanya ada di tahap kualifikasinya saja Bapak Ibu. Di tahap kualifikasi aja Bapak Ibu. Di tahap seleksinya justru tidak ada masa sanggah, langsung Bapak Ibu ya. Pembukaan file 2, evaluasi ini langsung dilakukan dengan negosiasi teknis dan biaya Bapak Ibu. Ya, lebih simpel. Jadi seperti pas kualifikasi 2 file. Cuma bedanya ini masa sanggahnya ada pembedanya, dia disisipkan di tahap setelah kualifikasi Bapak Ibu. Jadi masa sanggah kualifikasi. Jadi tidak ada masa sanggah seleksi, hanya sekali saja masa sanggah. Seperti itu. Oke. Seperti itu. Dan ini ada sheet petunjuk, semoga ini bisa membantu Bapak Ibu. Ini saya ambil dari lampiran 1 ya, perlem 12 lampiran 1, karena di lampiran 2-nya tidak ada tabel ini. Dianggap jadi 1 Bapak Ibu ya. Ini untuk memudahkan untuk memahami ya. Seperti itu. Oke. Semoga ini bisa bermanfaat Bapak Ibu ya. Semoga ini bisa bermanfaat. Dan seperti pesan terakhir seperti biasanya Bapak Ibu, jadilah pelaku pengadaan Bapak Ibu, bukan pemain pengadaan. Dan jangan korbankan orang-orang yang menunggu Anda di rumah. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.